Diawali saat Minso melakukan rutinitas kesehariannya. Dia yang telaten mengurus teman setianya yaitu Runi, anjing kesayangannya. Minso lalu berdandan rapi, memakai setelan jas dan berpamitan kepada Runi. Sampai di restoran sudah ada wanita cantik menunggunya sendirian. Dia adalah Seonggyung, wanita yang sudah dipacarinya selama 1000 hari. Minso yang mencoba romantis membacakan puisi hasil karyanya untuk sang kekasih. Dia pun langsung melamar Seonggyung dengan cepat. Jawaban ya diterima oleh Minso. Minso lalu mengajak Seonggyung untuk menyewa apartemen dekat Bandara Gimpo setelah mereka menikah. Mengingat Seonggyung adalah seorang pramugari, tinggal dekat dengan bandara merupakan pilihan terbaik. Untuk dananya, Minso tidak akan mengambil pinjaman karena dia bisa menjual rumah masa kecilnya warisan dari ibunya. Seonggyung sedikit sedih karena baru mendengar perihal warisan rumah yang akan dijual Minso, yang pasti sudah banyak kenangan hidup Minso bersama ibunya di dalam rumah itu. Seonggyung pun lalu memperhatikan obat alergi karena dia alergi terhadap air liur anjing. Seonggyung meminta maaf karena baru memberitahu Minso. Seonggyung tidak ingin Minso khawatir akan alergi yang diidapnya karena mengetahui Runi kesayangan Minso membantu bersemangat kembali saat ditinggal meninggal ibunya. Minso meminta Seonggyung tidak usah untuk mengkonsumsi obat ini lagi karena Runi akan dialihkan ke keluarganya. Pastinya keluarganya akan senang hati merawat Runi. Di tempat berbeda, Jin-guk dihubungi oleh karyawan di restoran miliknya bahwa penjualan restoran bulan ini sangat rendah. Mendapati hal buruk malah semakin buruk karena ponsel miliknya pun terjatuh. Namun dia tidak putus asa. Di tempat gym, dia melihat lelaki yang berbadan montok yang berusaha menurunkan berat badannya agar semakin menarik hati kekasihnya. Jin-guk menawarinya untuk menjadi instruktur gym pribadi lelaki tersebut, beralasan agar target menurunkan berat badan bisa tercapai dengan jadwal gym yang telah ditentukannya sebagai instruktur. Nampaknya mendapatkan lampu hijau dari calon muridnya. Minso lalu curhat kepada Jin-guk akan permasalahan yang tengah dihadapinya. Minso tidak mempercayai orang lain, makanya memilah keluarganya yang berminat merawat Runi. Jin-guk lalu memberinya saran jika tidak ada keluarga yang bersedia, bagaimana jika Runi dirawat oleh orang lain yang baik dan bisa Minso percaya. Dia pun menyarankan untuk diposting di Instagram untuk mencari orang yang ingin mengadopsi Runi. Minso yang tidak mungkin memosting di IG karena Seonggyung mengikuti IG-nya, karena Minso sudah bilang kepada Seonggyung bahwa keluarganya yang akan merawat Runi. Akhirnya diputuskan Jin-guk yang akan memposting untuk mencari orang yang berminat mengadopsi Runi. Mengingat pengikutnya 30.000, pasti banyak yang melihat postingannya. Hanya dia meminta bayaran kepada Minso, yaitu mengganti layar ponselnya karena sudah retak. Menurutnya karena sekarang dia pun sedang bangkrut. Setelah diposting, ponsel Jin-guk berbunyi terus. Ada beberapa pesan yang tertarik dengan pengadopsian dari Runi. Salah satunya dari Misun, yang tertarik mengadopsi Runi. Jin-guk lalu mengajak Minso ke kediaman Misun. Terlihat dari sebuah foto, Misun sudah berkeluarga dan memiliki bayi. Setelah menidurkan bayinya, Misun menjelaskan bahwa dia membaca sebuah buku. Jika anak-anak tumbuh bersama anjing akan punya sistem kekebalan yang lebih kuat dan cenderung lebih mudah bergaul. Misun pun memuji Runi yang terlihat seperti anjing rumahan yang lucu. Tiba-tiba ponsel Jin-guk berbunyi dan membuat bayinya pun menangis. Misun lalu ke kamar bayinya dan menidurkannya kembali. Mengobrol lebih lanjut dengan jarak dekat supaya tidak mengganggu bayinya yang sedang tidur kembali. Misun menyatakan bahwa bayinya tidak alergi air liur anjing karena temannya pernah membawa anjing saat berkunjung dan bayinya baik-baik saja. Pembicaraan tersebut terpotong oleh tangisan bayinya kembali karena ponsel Minso berbunyi. Setelah menidurkan bayinya kembali, Misun meminta agar ponsel Jin-guk dan Minso menyalakannya dalam mode senyap agar tidak mengganggu bayinya. Namun ponsel bersuara kembali membuat Misun pun jengah dan bayinya menangis kembali. Jin-guk memberitahu Misun bahwa ibu mertua Misun menghubungi ponsel Misun. Dengan malu, Misun pun pamit pergi. Jin-guk lalu segera mengajak Minso untuk pergi. Sampai di kediaman pria parlente yang tinggal di kediaman yang luas dan dia sangat mengutamakan kebersihan. Memberitahu pria parlente tersebut bahwa Runi berjenis Golden Retriever. Bulunya gampang rontok. Minso juga mengingatkan jangan memelihara anjing sampai sudah siap dengan segala resikonya. Dia pun segera meninggalkan pria parlente.
Lanjut, Jin-guk dan Min-so menuju rumah bapak tunggal dengan anak lelakinya bernama Sang-ho. Sang-ho menjadi murung semenjak 1 bulan yang lalu kehilangan anjingnya Jung-ho, berjenis Golden Retriever. Sudah pasti persis seperti Rooney perwarakannya, karena sudah tinggal bersama selama 10 tahun. Saat anjingnya tiada membuat anaknya sangat terpukul. Min-so lalu mencoba mendekati Sang-ho dari hati ke hati. Saat menunjukkan foto Rooney, Sang-ho yang kekeh mengatakan bahwa itu adalah anjingnya Jung-ho. Min-so yang geram mendengarnya malah dibuat terkapar oleh Sang-ho. Jin-guk pun lalu membawa Min-so pergi. Saat berjalan melewati rumah warisan milik Min-so, terlihat jendela terbuka. Mereka lalu masuk ke dalam rumah. Terlihat sangat berdebu. Jin-guk lalu naik ke atas, hendak menutup jendela yang terbuka, sementara Min-so mengingat saat ibunya tiada dan Rooney yang hanya memeluknya memberikan kekuatan. Esok harinya lanjut pencarian orang tulus yang ingin mengadopsi Rooney. Mereka pun ke rumah pamannya Jin-guk di Paju. Meski jauh, tapi sang paman berpengalaman dalam hal merawat anjing. Sampai di sana, paman menitipkan anjingnya Rei agar dirawat oleh Jin-guk, karena dia harus pergi ke Boston, menemani anaknya yang mengandung dan menderita preeklamsia yang cukup serius. Pamannya juga mengikhlaskan uang yang dipinjam Jin-guk untuk membuka kafe agar digunakan untuk menjaga Rei. Dengan begitu, pamannya merasa tenang. Jin-guk lalu memboyong Rei pergi bersamanya. Jin-guk mengajak Min-so untuk pergi ke Jeju ke rumah Amin, di mana anjing bisa berlarian dan juga bermain. Terlihat di IG-nya anjing yang tinggal di sana begitu bergembira. Rooney yang tidak mungkin masuk kargo jika naik pesawat karena terlalu bising baginya. Tercetuslah perjalanan darat akan dilalui mereka menuju kediaman Amin. Saat di perjalanan, Jin-guk yang melihat anjing Afgan jenis anjing langka di Korea. Dia lalu mencoba mengabadikan anjing itu dengan ponsel. Min-so mengingatkan untuk berhati-hati supaya ponsel tidak terjatuh. Benar saja, ponsel pun terjatuh. Min-so pun tertawa atas kelakuan konyol Jin-guk. Jin-guk yang terkaget-kaget karena perbuatannya lalu meminta maaf kepada Min-so karena ponsel milik Min-so lah yang terjatuh. Min-so langsung berhenti menyetir dan mengambil ponselnya. Ponsel dengan layar retak didapatnya. Min-so pun sangat kesal mengejar Jin-guk. Jin-guk menyadari ada kardus yang berisi hewan di dalamnya. Beberapa ekor anak anjing yang tanpa dosa sepertinya sengaja dibuang. Min-so dan Jin-guk lalu pergi ke tempat penampungan hewan. Sang pemilik mengatakan bahwa tempat penampungan mereka telah penuh saat ini. Maka Min-so harus mencari tempat penampungan lain. Dan karena anjing ini beras campuran, jarang orang yang mau mengadopsinya. Min-so lalu menemui Jin-guk yang menunggunya di dalam mobil, mengetahui jika anjing-anjing ini akan tiada jika ditinggalkan di tempat penampungan ini. Jin-guk lalu pergi ke dalam menemui pemilik penampungan hewan. Mendengarkan cerita pengalaman haru sang pemilik penampungan membuat hati Jin-guk pun goyah dan terlena saat melihat seekor anjing yang menatapnya dengan layu yang akan disuntik mati. Jin-guk lalu menghampiri Min-so yang berada dalam mobil, awalnya menyembunyikan anjingnya yang dia beri nama Thor, putra Odin. Sang dewa petir saudara tiri Loki setelah menunjukkan kepada Min-so. Seketika Min-so dibuat stres dibuatnya. Mereka lalu menuju perjalanan kembali ke kediaman Amin dan berniat akan bertekuk lutut agar anjing-anjing ini dapat diterima. Mereka kemudian beristirahat sejenak di penginapan. Pagi harinya, Min-so mendapati kakek penjaga penginapan tengah bertindak kasar kepada seekor anjing. Min-so menasehatinya karena bagaimana bisa makan anjing ini dirantai. Sangat berat sampai tidak bisa bergerak. Saat Min-so akan membawakan tali yang lebih ringan yang dia punya di mobil, kakek ini malah melarangnya. Karena dia hanya akan menggemukkannya dan menjual anjing ini ke restoran yang menyajikan daging anjing. Min-so yang mengetahui kemalangan nasib anjing ini lalu membelinya. Dia membawa anjing yang dia beri nama Putri dan membersihkannya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan dengan menaiki kapal laut. Untuk kenang-kenangan, seorang penumpang mendokumentasikan Jin-guk dengan anak-anak anjing yang dia temukan. Sampai di Jeju berhenti di toko roti Demian saat Jin-guk menanyakan lokasi rumah Amin. Pemilik roti melihat sekeliling ruangan mencari ibu parubaya. Tiba-tiba ibu parubaya pergi berlari ngibrit, segera dikejar oleh Jin-guk.
Ibu Parubaya menjelaskan bahwa ia yang mengurus semua kebutuhan Amin. Jin-guk lalu menjelaskan tujuannya bertemu Amin dan memohon agar diberi kesempatan. Ibu Parubaya akhirnya akan menghubungi toko roti jika mendapatkan jawaban dari Amin. Jin-guk lalu bertanya kepada pemilik toko roti tentang Amin. Namun, pemilik toko roti yang hanya bisa melihat Amin dari jauh karena desas-desusnya dia putri tunggal seorang konglomerat yang memiliki penyakit tidak bisa disembuhkan, yang pindah ke Jeju untuk memulihkan diri. Tak lama telepon pun berdering. Jin-guk dan Minso segera bergegas ke kediaman Amin. Sampai di sana Ibu Parubaya meminta mereka meninggalkan anjing. Minso memohon agar bisa menemui Amin dengan membawa Runi, karena ia ingin mengenalkan Runi secara langsung kepada Amin. Ibu Parubaya menjelaskan bahwa Amin mengidap penyakit Parkinson. Telah meminum obat, maka kondisi suasana hati Amin sedang baik-baik saja. Segera mengiyakan permintaan Minso. Namun kondisi Amin bisa tiba-tiba memburuk jika dia mengalami stres. Jadi Ibu Parubaya mewanti-wanti agar mereka berhati-hati. Minso yang menjelaskan latar belakang kenapa dia harus melepas Runi membuat Amin menyatakan ketika harus mengantar anggota keluarga pergi untuk memulai keluarga baru, maka itu bukan keluarga sesungguhnya. Apapun yang terjadi, keluarga harus bersama. Lebih lanjut, Amin menyatakan jika ingin meninggalkan para anjing ini di kediamannya, silahkan, karena para pegawai akan mengurus mereka. Maka dia tidak perlu mengingat nama-nama anjing yang dibawa Minso dan Jin-guk. Minso dan Jin-guk lalu pergi dan bertukar pikiran karena dia tidak jadi menitipkan anjing-anjingnya kepada Amin. Jin-guk akhirnya membuat keputusan akan mengasuh para anjing di rumah pamannya karena di tempat tinggalnya tidak diperbolehkan membawa hewan peliharaan. Jin-guk kalau berinisiatif akan membuka kafe dengan anjing mereka yang akan menyambut para pelanggan. Hal tersebut mendapatkan respon positif dari Minso. Sampai di rumah pamannya bersama anjing-anjing yang dia bawa, Minso pun meninggalkan Jin-guk. Tiba di kediamannya, Minso merasa hampa tidak ada Runi di sampingnya. Esok hari dia berinisiatif membersihkan rumah warisan ibunya. Minso lalu meminta kekasihnya untuk datang ke rumah masa kecilnya. Calon istrinya itu datang penuh perasaan bahagia. Minso meminta izin agar Runi bisa tinggal bersama mereka bila mereka menikah nanti. Dia pun menunjukkan di mana Runi akan ditempatkan karena dia berpikir sebuah keluarga harus bersatu apapun yang terjadi. Seonggyeong yang mendengar hal itu merasa bangga dengan niat calon suaminya. Dia pun menyetujuinya dan percaya bahwa Minso dapat melindungi juga selalu ada untuk keluarga kecilnya nanti. Kesepakatan tersebut menjadi akhir dari drama My Heart Puppy. Tren global yang berkembang untuk menganggap hewan peliharaan sebagai bagian dari keluarga, yang faktanya jutaan orang di seluruh dunia mencintai hewan peliharaannya. Namun ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan dalam memelihara hewan peliharaan, seperti perawatan hewan membutuhkan waktu, tenaga, serta biaya yang cukup besar. Sehingga hal tersebut dapat berpengaruh terhadap kondisi mental dan finansial seseorang. Maka dari itu harus dipersiapkan segala kesiapan dalam memelihara hewan peliharaan. Terima kasih untuk yang sudah mantengin suara Cece sampai drama ini berakhir. Cece pamit dulu. Bye.